ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من ضلالة أهل النار. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM serta yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan semangat yang Allah berikan, kesehatan yang Allah karuniakan, dan mudah-mudahan keikhlasan yang Allah berikan kepada kita, kita datang ke sini untuk menunaikan kebutuhan pokok kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima ibadah salat kita dan Allah kabulkan doa, harapan, dan permintaan kita. Dan kita lanjutkan pula dengan kebaikan yang lain, yaitu duduk sejenak dalam rangka menghidupkan zikrullah dengan majelis ilmu yang kita berharap kepadanya. Semoga semakin berilmu kita, semakin beriman dan bertakwa hendaknya. Karena buah dari ilmu itu adalah iman, takwa, yaitu mengamalkan yang Allah suruh dan meninggalkan yang Allah tegah dan larang. Taib, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah Allah utus mengajarkan, menerangkan, menjelaskan, sehingga tidak ada suatu pun jalan kebaikan kecuali beliau sudah tunjukkan, dan tidak ada pun satu pun jalan keburukan kecuali beliau sudah peringatkan. Alimahu man alim, ada yang tahu, ada yang tidak. Yang tahu memberitahu kepada yang belum bertanya kepada yang tidak berijtihad sendiri-sendiri kecuali dengan ilmu yang Allah beri. Mudah-mudahan salawat dan salam ini sentiasa menghiasi majelis-majelis seperti ini sehingga dia ke akhirat mudah-mudahan menjadi saksi supaya kita mendapat syafaat yang diharap di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, masih berkaitan dengan bab atau dengan masalah an-nahyu an ma'nan atau ma'nan yusbihu alladhi qablahu fi syai'in wa yufariqu fi syai'in ghairi. Artinya larangan dari satu sisi bersifat umum dan perintah dari sisi juga bersifat umum. Lalu keduanya umumnya di satu sisi, khusus di sisi yang lain, dan khusus di sisi yang lain, umum pula dari sisi yang lain, seperti yang dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang larangan salat di 5 waktu, yaitu setelah subuh ini sampai terbit matahari. Kemudian di waktu matahari sedang terbit. Kemudian yang ketiga, di saat matahari di pertengahan atau di atas kepala. Keempat, setelah asar sampai terbenam matahari. Dan yang kelima, di saat terbenamnya matahari. Ini dari sisi dilarang salat pada waktu itu, karena suatu makna, suatu illah.
Tetapi di sisi lain kita disuruh pula salat secara umum. Ya, bila kita masuk masjid misalnya mesti salat sebelum duduk, dan waktunya dari sisi ini bersifat umum kapan saja. Tapi dari sisi salatnya bersifat khusus, itu salat tahiyatul masjid. Atau hadis Nabi mengatakan siapa yang terlupa salat, ya, terlupa salatnya atau tertidur, maka hendaklah dia salat di saat dia ingat atau di saat dia terbangun. Pas pula dia terbangun menjelang terbit matahari. Atau kalau kalau sudah tinggi matahari itu sudah lain hal lagi. Ini kan ada waktu terlarang lagi kan? Ini enggak, pas bangun tinggal 2 menit lagi. Mau salat, mau terbit matahari. Otomatis rakaat keduanya itu pas tengah terbit matahari. Pernah terjadi? Ini malu-malu ngaku nih. Kan tidak sengaja, tidak apa-apa, enggak ada sengaja kan. Tidak sengaja kan tak berdosa. Terlambat terbangun, alarm sudah dibuat, sah? Ya kan? Orang lain sudah pesan tolong bangunkan. Rupanya yang tukang bangunkan lebih lambat lagi bangun dari kita. Kan biasa. Kan Nabi pernah terjadi. Ya karena situasi dan kondisi Nabi habis perang atau habis sedang musafir, mampir di sebuah lembah istirahat malam. Lalu Nabi bilang, siapa yang siap untuk piket malam ini? Mereka pada berlomba-lomba, akhirnya jatuh pilihan pada Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala. Lalu dia piket karena kecapean berjalan sehari, kemudian tambah lagi berjihad kan, tanpa disengaja, tanpa nawaitunya, nawaitu anak-anak, tidak ada nawaitunya, tidak ada niatnya, tertidur pula dia. Sampai memang dia pula yang muazzinnya tidak bangun. Tentu yang lain tidak bangun. Akhirnya Rasulullah yang pertama bangun. Rasulullah yang pertama bangun. Dan ini bisa saja terjadi. Jadi tidak disengaja. Nah, bila dia bangun menjelang terbit matahari, apakah dia menunggu dulu atau langsung salat? Zahir perintah Nabi, falyusalliha idza dzakaraha au idza istaiqadha au idza dzakaraha. Hendaklah dia salat di saat terbangun dan di saat dia teringat. Kan tadi lupa atau tertidur. Nah di sini perintah salat kapan saja. Kapan saja. Nah, bagaimana menghadapi masalah ini? Sampai di sini kemarin kita belajar. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa فاحتمل النحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات معنيين. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat pada waktu yang 5 ini mengandung 2 kemungkinan sebab. Sebabnya ada kemungkinan ada 2 atau mengandung 2 makna. Ahaduhuma wa huwa ammuhuma, yang pertama yang lebih umum, antakuna salawatu kulluha, semua salat tak boleh dilaksanakan pada saat itu. Kalaupun dilaksanakan, maka seperti salat sebelum waktu masuk, salatnya batal. Kemudian wahtamala yakuna arada ba'da salati duna ba'd, barangkali dimaksudkan pula adalah sebagian salat bukan sebagian yang lain. Jadi ada 2 kemungkinan. Ini dari sisi istilahnya, dari sisi teoritis, secara logis, ada 2 kemungkinan. Mungkin semua salat masuk dalam rangan ini, dan mungkin sebagian bukan sebagian yang lain. Ini andainya tidak ada dalil ini. Tidak ada dalil. Nah. Kemudian berkata beliau, fawajadna as-salata tafarraqu biwajhaini. Kita dapatkan salat itu berbeda dengan 2 wajah, dengan 2 bentuk. Ahaduhuma ma wajaba minha falam yakun li muslimin tarkuhu fi waqtih.
Yang pertama adalah solat yang wajib yang tak boleh seorang muslim meninggalkannya pada waktunya. Walau tarakahu kana alaihi qadha. Dan bila dia tinggalkan mesti dia qadha. Wal akharu ma taqarraba ila Allah bitanaffuli fihi. Yang lain, bentuk yang kedua yang membedakannya sesuatu yang dia bertakarrub kepada Allah dengan amalan sunat. Wa qad kana lil mutanaffili qatarku bila qada alahu alaihi. Adapun orang yang salat sunat tidak mesti diqada kalau dia tinggalkan. Jadi ada yang wajib tak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan mesti diqada. Ada yang sunat sifatnya bila ditinggalkan dari waktunya tak ada lagi qada. Tak ada lagi qada baginya. Bukan tak wajib aja, tidak boleh lagi diqada. Kalau dah tinggal dah habis waktunya. Ada solat yang bila ditinggalkan mesti diqada. Misalnya kemarin sudah kita sebutkan seseorang datang masuk masjid lalu dia duduk tanpa solat tahiyatul masjid. Hukumnya apa ini? Hah? Kan boleh bilang wajib, yang lain bilang sunat. Khilaf, kan? Memang khilaf di antara ulama, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunat. Nah, was-sahih wallahu a'lam adalah adalah wajib. Nah, ini wajib. Zahir ini, Masya Allah. Nah, adalah wajib. Nah, atau sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad. Bila ditinggalkan, tidak berdosa. Tapi rugi. Rugi. Nah, bila kita lihat, orang langsung duduk, ya, apalagi misalnya khatib sedang khutbah, boleh dia sampaikan, Fulan, salait, kamu sudah salat belum? Kalau belum, qum fasalli. Pada saatnya. Tapi bila lewat, dah lama pula dia dan nak selesai khutbah baru, apa tak boleh lagi ini kan tak mesti di qada. Nah, jadi kapan waktunya? Di waktu awal dia masuk, kalau dia sudah duduk maka boleh. Tapi kalau sudah lama duduknya, tidak perlu di qada. Baik sengaja ataupun lupa. Tapi ada solat sunat yang bila ditinggalkan tidak sengaja bisa diqada di lain waktu. Ini yang disampaikan oleh Syekh atau Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Wajadna al-wajiba alaihi min fa yufariqu tatawwu'a fi safar, dan kita dapatkan pula solat yang wajib itu berbeda dengan solat sunat di waktu musafir. Idza kana al-mar'u raqiban, bila dia sedang musafir dengan naik kendaraan, fa yusallil maktubata bil ardi. Dia solat yang wajib mesti turun. Salat wajib mesti turun. Wala yujizuhu ghairuha. Tak boleh dia lakukan kecuali turun dari kendaraannya. Tentu maksudnya kendaraan yang tidak memungkinkan dia solat sesuai dengan kondisi solat. Tapi kalau misalnya naik kereta api, mungkin solatnya. Naik kereta api, mungkin solat berdiri. Bisa. Naik bus? Tidak. Naik bus bisa, Pak? Tidak bisa, turun. Naik pesawat? Bisa enggak sholat sesuai dengan kondisi asal? Bisa. Di mana? Dilarang sama pramugarinya. Ah? Antum kena caranya merayu tuh. Ya, biasanya dilarang pada umumnya. Kecuali di Saudi Airlines memang ada tempat khusus untuk sholat. Tapi pesawat lain, iya terpaksa curi-curi kadang. Ya, curi-curi. Kalau diketahui kadang-kadang ditegur. Tapi kita tegur pula. Balik tegur. Orang berjalan masa boleh, saya solat enggak boleh, kan itu aja. Nanti jatuh, Pak. Yang lain jatuh, lebih parah. Kalau jatuh sedang solat kan enggak apa-apa. Ini baguslah. Nah, maksudnya jatuh bukan jatuh pesawatnya, salah paham. Jatuhnya kita sedang solat. Iya. Akhirnya dia bilang jangan panjang-panjang, Pak. Memang saya salat sunat subuh enggak boleh panjang. Sunat subuh enggak boleh panjang. Nah, macam mana pula nak panjang? Orang sebentar lewat. Ala kulli hal. Tapi kalau semuanya harus seperti itu, tidak cukup tempat, tidak cukup waktu. Tidak cukup tempat, tidak cukup waktu. Harusnya turun. Tapi tidak ada terminal. Terminal pesawat di angkasa, tidak bisa mampir. Oleh sebab itu, maka seseorang dibolehkan sholat menurut
keadaannya. Pada asalnya memang mesti turun. Tapi kan kondisi tidak mungkin turun, maka sholat seperti orang sholat di kapal juga. Orang sholat di kapal. Kalau seandainya dia dalam kondisi aman, lautnya tidak bergelombang, ya tidak ada laut tak bergelombang ya. Ada laut tak bergelombang. Yang gelombangnya tidak ada badainya, dia gelombang biasa, normal, maka dia boleh wajib berdiri kalau disangkut. Tapi kalau sedang gelombang besar, jangan coba berdiri pula. Nanti jadi makanan ikan hiu kita. Atau tidak menjadi makanan laut kita. Oleh sebab itu, maka dia sholat menurut keadaan yang memungkinkan. Nah sekarang, dalam kondisi normal, seperti berjalan di daratan, maka sholat fardu berbeda dengan sholat sunat. Sholat fardu mesti turun. Sah? Sedangkan sholat sunat boleh sholat sambil naik kendaraan. Mutawajjihan haitsu syah. Kemanapun menghadapnya. Baik menghadap kiblat ataupun tidak. Karena ada rukhsah dan seseorang ingin juga sholat sunat. Tapi kalau berhenti nanti terlambat sampai. Dan Allah tidak mau merugikan kita. Coba lihat, Allah tidak mau merugikan kita. Sah? Gara-gara kamu sholat sunat, kamu terlambat sampai. Enggak. Sholatlah sunat dalam kondisi sedang berjalan. Tak menghadap kiblat, tak ada pasal. Saya sudah sebutkan, Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada kiblat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat wajib tidak. Ini wajib, akhi. Ini pahalanya besar, lebih daripada pekerjaan apapun yang kau lakukan. Oleh sebab itu, mesti turun serius. Masa bapak rapatnya di bus? Rapat di mana? Ada orang rapat di bus. Kecuali rapat beli sate lah. Kita beli satenya di mana? Iya, tapi kalau rapat tidak mungkin di bus atau di pesawat. Mesti setelah sampai baru. Itu baru wajib. Nah, wajib sholat itu lebih bagus daripada apapun hasil rapat antum nanti. Jelas ya? Apapun hasil yang kita putuskan dari pekerjaan kita itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah bedakan. Wa mufarraqani fil hadari was safar. Dan juga berbeda di kondisi hadir atau musafir. Wala yakunu liman ataqa al-qiyama ay yusalli wajiban min as-salati qa'idan. Tak boleh orang yang sanggup berdiri salat wajib dalam keadaan duduk. Tak boleh orang yang sanggup berdiri salat wajib dalam keadaan duduk. Nah, wa yakunu zalika lahu fi nafilah, sedangkan salat sunat tak sanggup berdiri boleh duduk. Tak sanggup berdiri boleh duduk. Tapi pahalanya ada di korting, ada di kurangi setengah. Nah, falamma ihtamala al-ma'nayaini wajaba 'ala al-ilmi alla yahmiluha 'ala khasin duna 'amin ila bidalalah. Maka tatkala dia mengandung dua makna itu, bisa sini bisa ke sini, wajib ala ahli ilmi alla yahmiluha ala khasin duna amin ila bidalalah. Wajib bagi para ulama untuk tidak menjadikannya ke makna khusus dan meninggalkan makna umum kecuali dengan dalil. Seperti sini kemarin ya. Tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu kecuali dengan dalil. Nah, min sunnati Rasulullah SAW. Tadi kan ada kemungkinan. Nah, kemungkinan ini baru bisa kita pilih mana khusus, mana umum. Tidak boleh kecuali dengan dalalah, ada dalilnya. Nah, dia ada dalilnya. Dia menyebutkan dengan bahasa dalalah. Karena dalalah itu ada yang sharih, ada yang tidak. Ada yang sharih, ada yang tidak sharih. Ada yang sifatnya istidlal, ada yang sifatnya istinbat. Baik dalilnya secara nas maupun secara istinbat. Maka disebut bahasa adalah dalalah. Yang penting ada dalilnya. Nah, min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ijma'i ulama'il muslimin, atau ijma' ulama kaum muslimin. Nah, ijma' kaum muslimin ini adalah dalalah, menjadi bukti adanya dalil. Karena tidak mungkin mereka ijma' sesuatu yang tidak
Tidak mungkin ulama ijma' dalam sesuatu kecuali berdalil. Kecuali ada dalilnya. Walaupun kita tidak mengerti. Maka dikatakan ijma' itu adalah dalalah ala wujudid dalil. Menyebabkan petunjuk adanya dalil. Tidak mungkin ulama sepakat begitu saja tanpa ada dalil. Coba cari satu masalah yang ijma' tanpa dalil. Ada? Hah? Kayaknya susah dicari ya. Nah, coba cari. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslim, walaupun dalilnya tidak sharih. Nah. Atau ijma' ulama muslimin alladzina la yumkinu ijma'u ala khilafi sunnatin lahu. Maksudnya ulama ijma'nya ulama yang tidak mungkin sepakat menyalahi sunnah. Tapi kalau ada ulama yang suka nyalahi sunnah, ijma'nya ghairu mu'tabar. Ya. Seperti kemarin ada orang yang melakukan konferensi internasional, ijma' mereka mengatakan Salafi Wahabi keluar dari ahli sunnah. Yang ahli sunnah keluar dari ahli sunnah. Nah, ini ghairu mu'tabar. Ini memalukan sekali. Ya, memalukan sekali. Ya, orang yang setiap pagi, petang, siang, malam, waktu gelap, terang, menghidupkan sunnah Nabi, keluar dari ahlu sunnah. Walaupun mereka ijma'nya ghairu mu'tabar. Apa sebab? Ya dihadiri oleh orang tarekat, orang ahli sufi, orang ahli bid'ah. Habis itu mengeluarkan ahli sunnah dari ahli sunnah. Lucu pula. Yang suka bid'ah menjadi ahli sunnah asli. Yang anti bid'ah menjadi ahli sunnah palsu. Agak lucu itu. Tapi biasa. Dulu Ahmad bin Abi Du'ad pentolan Mu'tazilah. Tahu Mu'tazilah? Tidak percaya satu pun sifat Allah. Ya, Allah tidak berilmu, Allah tidak hidup, Allah tak mati, Allah tak di atas, tak di bawah, tak di kiri, tak di kanan, tak di samping, tak di sudut, tak di tengah. Allah tidak berini dan sebagainya. Pokoknya ini kaedah ini dari Mu'tazilah. Lalu mereka menganggap berhadapan dengan ketika berhadapan dengan Imam Ahmad, berhadapan dengan Imam Syafi'i, siapa yang ahli sunnah menurut mereka? Mereka ahli sunnah. Ahmad bin Hanbal ahli bid'ati. Bid'ah tak tanggung-tanggung, kalau bid'ah hasanah pula. Bid'ah dalalah. Tahu dia hadis ahli bid'ah, kalau bid'atin dalalah, tahu dia. Itu lucunya, saya tahu dia lebih pasif pula bacaan kita. Fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bukan tak hafal dia. Cuman penerapannya ke siapa? Ke Imam Ahmad. Imam Ahmad disebut sebagai ahli bid'ah. Siapa ahli sunnah? Mu'tazilah. Siapa ahli sunnah? Mu'tazilah. Dia kejaharan. Ya, sepanjang sejarah yang namanya kebatilan, tidak akan mengaku dia batil. Tidak akan tahu dia mengaku dia batil. Kapan baru tahu batilnya? Kalau kita ngukurnya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena mereka itu sesat bukan karena tidak berilmu. Maksud saya bukan karena orang bodoh, tidak. Justru karena cerdasnya lah dia tersesat. Dia mengira, menghitung, merasakan, meraba-raba bahwa ini benar juga. Sah? Dalilnya mana? Ini dah ada dalil dekat tapi diambil dalil yang jauh. Ini dalil dekat diambil dalil yang jauh. Subhanallah. Orang menghalalkan sesuatu, ada dalil yang mengharamkannya. Tapi dia ambil dalil yang tak mengena dengan masalah. Dengan masalah. Misalnya orang mengharamkan sesuatu tentang sesuatu hukum. Lalu pakai dalil Allah tu indah, suka keindahan. Kemana-mana perginya. Ya. Orang terbicara tentang masalah boleh tidak melihat orang yang bukan mahram. Ya. Lalu dalilnya Allah indah, juga keindahan. Kalau itu dalilnya halal semuanya, tidak ada yang haram. Ya, semuanya halal. Yang kita tonton di TV, yang kita tonton di film, semuanya halal. Apa sebab? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka keindahan. Jadi kita, kenapa lihat Ustaz? Supaya kita bisa menghayati keindahan ciptaan Allah pada manusia. Akhirnya bertambah iman kita, menangis kita nengoknya. Ya, ini indah ciptaan Allah SWT. Berarti ada kontes 100 kecantikan dunia, boleh tengok. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini kan seni.
Ini keahlian, ini bakat, harus didukung. Ada ulamanya yang begini? Ada? Ada. Ada. Ada yang bilang, ngapain kalian pergi haji ke Mekah? Haji itu kan hanya mutar-mutar. Iya kan? Lari-lari. Kemudian camping katanya. Dikiranya ke Mina kita camping gitu. Dikiranya sama dengan camping ke situ gunung. Atau camping di Gunung Merapi. Dia samakan hal ini. Kemudian subhanallah ada lagi lebih jahat lagi. Ini kan tradisi jahiliyah katanya. Semua orang jahiliyah dulu haji juga. Lalu tradisi jahiliyah ini sebagai salah satu kearifan lokal diabadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang begini ini kaum muslimin, ulama yang begini ini tidak masuk. Yang begini ini tidak masuk. Tidak masuk kualifikasi. Itu berarti kalau tidak kualifikasi, didiskualifikasi. Ya, tidak masuk putaran. Nah, jadi ini yang dia diskualifikasi. Ya gimana? Dia anti sunnah, tapi mengaku sebagai ahli sunnah. Dia suka menghidupkan bid'ah, tapi asli ahli sunnah. Dia biasa itu. Jadi bukan ini yang dimaksud. Nah, Imam Syafi'i paham masalah ini nih. Ijma'ul ulama muslimin allazina la yumkinu ay yujmi'u ala khilafi sunnatin lahu. Tidak mungkin mereka ijma' menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti tadi, mungkin tidak ijma' menyalahi sunnah. Yang seperti tadi, yang bermuktamar tadi, mungkin tidak ijma' menyalahi sunnah. Tidak paham. Coba ulang kembali. Ulang kembali. Kan terjadi ada konferensi internasional. Ahli sufa, ahli tasawuf, ahli tarekat mengeluarkan ahli sunnah dari ahli sunnah. Yang begini mungkin tidak mereka ijma' untuk menyalahi sunnah. Baru paham. Sangat mungkin karena memang dibangun di atas bid'ah. Nah, yang seperti ini ijma'nya ghairu mu'tabar. Dulu ijma' al-Mu'tazilah mengatakan Imam Ahmad ahli bid'ah. Apakah ijma' Mu'tazilah mu'tabar? Kenapa? Karena yang seperti ini mungkin tidak ijma' menyalahi sunnah? Mungkin tidak? Bukan mungkin lagi. Memang kenyataan mereka ijma' menyalahi sunnah. Allah bilang tentang dirinya begini, mereka bilang tidak. Allah bilang tentang dirinya alimun hakim, tidak. Terus mungkin tidak mereka menyalahi sunnah? Mungkin sepakat? Mungkin. Makanya 70 orang hakim di bawah Mahkamah Agungnya mengeluarkan fatwa bahwa Imam Ahmad sesat menyesatkan. Coba bayangkan, hakim seluruh negeri Islam waktu itu, karena ketua Mahkamah Agungnya orang Mu'tazilah, lalu memutuskan Imam Ahmad adalah sesat menyesatkan. Tapi kertas itu entah di mana sekarang. Ya, karena apa? Isinya kebatilan. Sehingga Imam Ahmad tetap bersinar, mutiara tetap mutiara, emas tetap emas, sedangkan sampah itu walaupun disebut cuman orang jijik menyebutnya. Karena Imam Ahli Sunnah dianggap sebagai sesat menyesatkan. Sekarang, tonton ketika dengar Ahmad bin Abi Du'ad, senang dengarnya. Enggak kan? Tapi ketika sebut Ahmad bin Hanbal, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi tidak pengaruh kertas-kertas yang berdosa itu, tidak pengaruh. Kertas-kertas berdosa. Bukan tangan-tangan antum di situ. Bahwa Imam Ahmad sesat menyesatkan, ya, karena antum yang sesat, maka kertas ini tidak akan berguna. Dulu Nabi diboikot orang-orang kafir Quraisy, dibuat pengumuman di mana? Dalam Ka'bah. Bahwa Muhammad SAW adalah sesat menyesatkan. Sepakat semuanya waktu itu. Ya. Di mana? Dalam Ka'bah. Ka'bah milik umat Islam atau milik orang kafir? Umat Islam. Mereka merasa kafir, waktu itu merasa Islam.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mereka merasa yang berhak. Makanya mereka kuasai Makkah sehingga dibuat keumuman Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib diboikot dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Ya, kan tidak ada batas waktunya itu diboikot sampai berapa tahun? Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Nah, lupa kajinya. Ini harus buat peringatan nampaknya. Nah, yang buat peringatan lebih dulu lupa juga. Taib. 3 tahun. 3 tahun. Itu untung ada. Ya, tetap di antara orang yang punya hati nurani, pasti tidak suka dengan tindakan yang keji seperti itu. Hanya mereka mendatangi petinggi Quraisy supaya meralat atau supaya meninjau ulang kembali keputusan itu. Hanya mereka melihat ke dalam Ka'bah, ternyata semua ternyata keputusan itu sudah dimakan rayap. Ya, semua yang ada sebutan nama Allah di dalamnya dimakan rayap. Sebab karena ini zalim, Allah tak mungkin zalim. Ini bawa nama Allah di sini, akan diapakan. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah yang seperti ini Imam Syafi'i isyaratkan ijma'nya ulama al-muslimin. Tapi siapa yang tidak mungkin ijma' menyalahi sunnah. Sebab di masa Imam Syafi'i sendiri sudah banyak ulama yang ijma'. Sudah banyak ulama yang mungkin ijma' menyalahi sunnah. Karena ahli bid'ah ahwa itu sudah ada. Imam Syafi'i sering berhadapan dengan mereka. Kalah pun mereka debat dengan Imam Syafi'i, tetapi tetap juga tidak mau mengakui kesalahannya kecuali orang-orang yang Allah beri hidayah. Ada orang yang beri hidayah seperti kata Abu Thawr, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam Adabus Syafi'i, Ishaq bin Rahuya, dulu kami sebelum datang Syafi'i, ya kami lebih cenderung kepada ahlul ra'yi, yaitu orang yang mengandalkan logika dalam beragama. Tapi setelah datang Asy-Syafi'i, tarakna bid'atana. Setelah datang Asy-Syafi'i, kami tinggalkan bid'ah kami yang cenderung kepada ahlul ra'yi, kecuali Husain Al-Karabisi yang masih tetap bertahan dengan bid'ahnya, sehingga hari ini jadi rujukan ahli. Nah, iya memang jadi rujukan ahli bid'ah. Jadi kalau ada ahli bid'ah bilang Husain Al-Karabisi, ya betul. Betul itu. Karena memang dia ditahzir oleh Imam Ahmad. Walaupun dia berguru pada ahli sunnah. Di antara gurunya adalah ahli sunnah. Dia asalnya berteman dengan Imam Ahmad. Tapi karena dia tidak mau ditegur, akhirnya dihajar oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sehingga dilarangnya murid-muridnya berinteraksi, belajar kepadanya. Sebab apa? Karena tidak meninggalkan bid'ahnya. Apa bid'ahnya? Ilmu yang mengandalkan ra'yu. Ya. Menentukan ra'yu dalam beragama. Baik. Jelas ya? Jadi tidak boleh mengkhususkan yang umum kecuali dengan dalil dari sunnah. Atau ijma'nya ulama yang tak mungkin ijma' menyalahi sunnah. Ya. Tapi kalau mereka mungkin ijma' menyalahi sunnah, ijma'nya tidak mau tabar. Jelas kaum muslimin muslimah. Jadi harus ada dalalahnya. Jangan tidak boleh dikhususkan yang umum kecuali dengan dalalah minas sunnah atau ijma'nya ulama yang tak mungkin mereka ijma' menyalahi sunnah. Qala wa hakadha ghairu hadha min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula lah selain hadis ini dari hadis-hadis Rasulullah SAW, wa ala zahiri minal ammi, dia secara zahir termasuk umum, hatta ta'tiyad dalalatu anhu kama wasabtu, sampai ada dalalah yang mengkhususkannya seperti aku sebutkan, au ijma'il muslimin, atau ijma'nya kaum muslimin. Ingat lagi, ijma'nya kaum muslimin yang tak mungkin menyalahi sunnah. Nah,
annahu ala batinin duna zahir. Annahu ala batinin duna zahir wa khasin duna am faj'alunahu bima ja'at alaihi dilalatu alaihi wa yuti'unahu fil amraini jami'an. Yaitu bahwasanya dia menunjukkan bahwa makna yang dimaksud bukan makna zahir, bukan makna tersurat tapi makna tersirat, wa khasin duna'am atau makna khusus bukan makna umum. Faj'alunahu bima ja'at alaihi dalalatu alaihi. Maka mereka akan jadikan dalil itu sesuai dengan petunjuknya. Wa yuti'unahu fil amraini jami'an, sehingga dengan demikian mereka menaati Rasulullah SAW dalam kedua perintah tersebut. Di satu sisi ini berlaku umum, di sisi yang lain ini berlaku umum. Maka kedua-duanya diikuti sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana dia ya Imam Syafi'i? Beliau katakan, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik ibn Anas al-Himyari Abu Abdullah al-Madani Imam Darul Hijrah, an Zaid ibn Aslam, dari Zaid ibn Aslam al-Adawi maulahum, an Atha ibn Yasar, dari Atha ibn Yasar al-Khurasani, an Busr ibn Sa'id, dari Busr ibn Sa'id al-Basri, anil A'raj, dari al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz al-Madani, min athbatin nasi Abi Hurairah yuhaddithunahu an Abi Hurairah, mereka menyampaikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak berikan hadis dari Nabi SAW secara mutlak, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, berkata, man adraka rak'atan minas subhi, siapa yang dapat salat satu rakaat subuh, dapat salat satu rakaat subuh. Ini kan petunjuk ini untuk menjelaskan ada yang khusus dari dalil umum tadi. Qabla an tatlu'a asy-syamsu, sebelum terbit matahari. Serakaat sebelum terbit matahari. Faqad adraka subha, maka dia dapat salat subuh, yakni pada waktunya. Dapat salat subuh. Wa man adraka rak'atan minal asri, siapa yang salat asar satu rakaat, qabla an taghruba syamsu, sebelum terbenam matahari, faqad adrakal asra, maka dianggap dia salat asar pada waktunya. Tentu saja ini bukan maksudnya orang yang lalai, tidak. Orang lalai, fawailul lil musallin. Ini artinya orang yang terlupa, atau orang yang tertidur, atau orang yang tersibuk. Atau apa bahasanya ini? Ia kan terlupa, tertidur, tersibuk. Apa misalnya tersibukkan? Dia harus menyelesaikan urusan orang sakit yang tak bisa ditinggalkan. Kan tersibuk ini. Misalnya dokter diperkirakan operasi berjalan 8 jam. Tetapi ternyata 10 jam tak selesai. Ditinggal? Ditinggal? Ya Syekh. Tidak boleh ditinggal. Sebab kalau ditinggal, ini nyawa masalahnya. Nyawa orang. Sah? Kemudian yang namanya bius, itu kan waktunya terbatas kan. Kalau sempat terbengkalai, ya pergi mana dokter pergi salat dulu, tiba-tiba pengaruh biusnya habis. Nah, untuk bayangkan bagaimana hancurnya nanti. Ya, jadi oleh itu kaum muslimin yang seperti ini kemungkinan sahih. Atau yang paling pas tadi, ya orang tertidur. Ya orang tertidur, ya dia sudah, ya maklum, sebagian kita kan tidak sama. Ada yang Masya Allah alarm tubuhnya, ya walaupun tanpa alarm dia tetap, misalnya subuh itu mesti terbangun misalnya. Atau kalau tidur siang, asar mesti terjaga. Tapi ada kalanya alarm itu tidak berfungsi, iya kan? Ya kita sudah terbiasa. Cuma kadang tidak berfungsi. Mungkin baterainya low, atau pas nak bunyi habis baterainya, atau badan kita tadi itu karena sangat lelah sekali tidak terbangun sama sekali. Jadi oleh sebab itu, maka ketika dia terbangun, astagfirullah, tengok waktu kan asar nih, dia tidur siang.
tinggal lagi jam, misalnya waktu asar, maghrib jam 6.18 ya. Dia terbangun 6 lewat 10, kan tinggal 8 menit tuh. Tentu yang kau tidur sedak zuhur tadi, sampai jam 6 berapa jam? Tidak mungkin langsung wudhu kayaknya ya. Iya tak? Mesti langsung wudhu. Kalau langsung wudhu nikmat itu berarti tidak ada masalah. Kalau dia mesti ke kamar mandi dulu, mesti apa BAB atau BAK minimal, tinggal selesai pasang baju tinggal 2 menit. Nah, apakah dia tunggu? Enggak, dia langsung sholat. Karena Nabi bilang siapa yang dapat sholat 1 rakaat asar sebelum terbenam matahari, maka dia dihitung sholat asar pada waktunya. Jelas ya? Nah, sekarang masalahnya apa? Qala Syafi'i. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, imam kita. Fal ilmu yuhitu annal musalli rak'atan minas subhi. Secara yakin, ilmu, ya, yakin kita dengan secara ilmu, secara ilmiah, yuhitu annal musalli rak'atan, pasti orang salat 1 rakaat minas subhi, salat subuh 1 rakaat, ya, qabla tulu'is syamsi, sebelum terbenam terbit. Salat subuh masa sebelum terbenam matahari. Antum dah mulai ya saya masih ada 5 menit saja. Jangan sindir saya. Nah, apa yang apa? Bahwa siapa yang salat 1 rakaat sebelum salat subuh sebelum terbenam terbit. Terbit matahari. Baik, sebelum terbit matahari. Wal musalli rak'atan minal asri. Kemudian salat asar 1 rakaat qabla ghurubis syamsi, sebelum terbenam matahari. Qad sallaya ma'an fi waqtaini yajma'ani tahrima waqtaini. Mereka benar-benar salat, ya, sama-sama salat fi waqtaini, di 2 waktu. Satu salat asar, satu salat subuh. Di 2 waktu yang kedua-duanya mengumpulkan waktu yang diharamkan. Apa itu? Waktu terbit atau waktu terbenam. Kan dia larang sholat. Siapa yang sholat subuh 1 rakaat sebelum terbit matahari, berarti yang 1 rakaatnya kapan dia sholat? Di waktu terlarang. Siapa yang sholat asar di waktu sebelum terbenam matahari, kapan dia sholat rakaat keduanya? Waktu terbitnya. Di waktu terbitnya. Terbenam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sayang kan lagi kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di waktu terbenamnya. Wadzalika annahuma sallaya ba'da subhi wal asri. Yaitu keduanya salat setelah subuh dan setelah asar. Wa ma'abuzugis syamsi wa maghibiha. Yaitu salat setelah subuh. Orang dah selesai salat kan? Waktu terlarang juga. Salat setelah asar. Orang dah selesai salat di waktu terlarang juga. Kemudian waktu terbitnya. Di waktu terbenamnya. Abuzug syamsi wa maghibiha, ketika terbenam, ketika subhanallah, apa namanya? Terbit dan terbenamnya. Wahadi arba'atu awqatin manhiyun anis salati. Ini 4 waktu dilarang salat padanya. Dilarang salat padanya. Yang salat subuh 2 pula waktu terlarang yang dia lakukan. Yang salat asar demikian pula. Lamma ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musallina fi hadzal awqat mudrikina li salati subhi wal asri. Ketika tatkala Rasulullah menjadikan atau menghukum orang yang salat di waktu-waktu ini mudrikina li salati subhi, dianggap salat subuh dan asar yang tepat pada waktunya. Istadlalna ala anna nahyahu anis salati bi hadzal awqat. Dari sini kita mendapat dalalah, petunjuk. Tadi kan dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, anna nahyahu anis salati, bahwa larangan salatnya anil fi hadhil awqat, di waktu-waktu ini, ala nawafil allati la talzam, berlaku pada salat-salat sunat yang tidak lazim, yang tidak wajib.
Ada salat sunat yang tidak. Hah? Salat sunat yang tidak, apa istilahnya itu ya? Salat sunat yang tidak wajib. Salat sunat yang tidak lazim. Gitulah ya. Salat sunat yang tidak lazim. Karena lazim itu ada lazim wajib, ada lazim sunat. Nah. وذلك أنه لا يكون أن يجعل المرء مدركا للصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة. Sebab tidak mungkin dikatakan orang salat tepat, artinya orang salat dapat waktunya, ya, lisalat fi waqtin nuhya, yang mana waktu itu dilarang salat padanya. Paham? Ini karena waktu habis bilang paham atau karena betul-betul paham? Karena Imam Syafi'i mengatakan ini karena tidak mengatakan orang yang salat wajib, bukan salat sunat yang lazim, pada waktu dilarang, disebut dia dapat waktu, ya, tidak mungkin dia katakan itu kecuali dibolehkan. Kecuali dibolehkan. Nah, ketika dibolehkan dalam kondisi ini, maka larangan yang bersifat umum tadi dalam solat khusus seperti ini tidak berlaku. Jadi dari sisi waktu sifatnya umum, tapi dari sisi solat bersifat khusus, yaitu solat khusus, yaitu orang yang tertidur, terlupa, atau tersibukkan oleh pekerjaan yang tak mungkin ditinggalkan. Lalu dia dapat di waktu itu, maka dihitung dia sudah sholat pada waktunya. Walaupun sebagian sholatnya itu adalah di luar waktu, bahkan di waktu terlarang. Di waktu terlarang. Nah, di sini kita paham pula bahwasanya kapan memulainya itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Oleh sebab itu, maka mulailah pada waktu yang tepat. Mulai pada waktu yang tepat, karena start itu menentukan finish. Wallahu musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau mengatakan akhbarana Malikun an Ibnu Syihab. Kita lanjut. Ya. Lanjutkan. Kan ada yang antar anak sekolah hari ini kan. Ya. Ada injury time sedikit tadi, 5 menit. Baik. Akhbarana Malik, Imam Malik menceritakan an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab masyhur, yaitu Az-Zuhri rahimahullah taala, an Ibnu Musayyib, dari Ibnu Musayyib. Coba lihat kaum muslimin, imam dari imam dari imam. Malik, ya kalau menurut versi Imam Al-Baji, antum kepada anaknya, kalian berdua tak boleh taklid kepada siapapun dalam beragama. Tidak boleh taklid kepada siapapun beragama. Jadi kalau ditanya imam kamu siapa, bilang Rasulullah. Gitu ya. Iya. Imam kamu adalah Rasulullah, bukan imam fulan dan fulan. Ya, karena itu sudah menjadikan taklid kita. Jadi dilarang taklid. Tapi kalau kau tak sanggup kecuali taklid beragama, pilih Malik. Kenapa? Alasan beliau, tidak satu pun dari imam-imam yang masyhur itu yang seperti Malik mengumpulkan dua ilmu utama, fikih dan hadis di masanya. Imam Abu Hanifah di fikih hebat, hadis jauh ketinggalan. Imam Asy-Syafi'i di fikih menonjol, di hadis oke, tetapi lebih banyak yang lebih hebat dari beliau. Baik menurut pengakuan beliau sendiri juga begitu, apalagi mau bukti menunjukkan itu pula, bahwa di hadis dia jauh kalah dari Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya dan lain-lainnya. Tapi di fikih dia imamnya. Tapi Malik di masanya tak ada yang menyamainya, atau tidak ada yang melampauinya di fikih dan hadis. Maka berhaklah dia menyandang, ya, kalau dari beliau hadis datang, kemudian dari Nafi', dari Ibnu Umar, maka disebut silsilah zahabiyah, rantaian emas sanad. Pokoknya kalau dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bebas dari illah,
Itu sudah rantaian emas. Nah sekarang Malik. Dari siapa? Dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang menjadi salah satu poros perputasan sanad di masa tabi'in. Dan orang yang pertama hadis mengumpulkan hadis secara besar-besaran, secara resmi, ya, atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Seperti dulu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dapat perintah mengumpulkan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian ini Ibnu Syihab dapat kehormatan mengumpulkan hadis. Dari siapa? Dari Ibnu Musayyib. Ibnu Musayyib adalah imamnya seluruh tabi'in. Tabi'in yang paling alim adalah Ibnu Musayyib menurut kebanyakan ulama. Anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW di sini mursal, qala, dia berkata, man nasiya salatan, siapa yang lupa salat, siapa yang lupa salat. Kemudian falyusalliha iza dzakaraha, hendaklah dia salat pada waktu dia ingat. Wa inna Allah yaqul aqimus salata li zikri, dirikanlah salat karena mengingatku. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata para ulama dulu, ya, ulama dulu menjadikan kalimat aqimus salata li zikri untuk mendirikan salat. Tapi ada di antara ulama hari ini yang menjadikan aqimus salata li zikri untuk meninggalkan salat. Bayangkan. Dulu Rasul dalam hadis mursal ini menjadikan aqimus salata li zikri, ya, dirikanlah salat untuk mengingatku, untuk perintah mendirikan salat. Ada pula ulama zaman sekarang ni yang mengatakan kalau sudah ingat Allah tidak perlu salat. Jadi memang banyak macam ulama itu kaum muslimin. Banyak macamnya ulama itu. Jadi tadilah saya katakan, dia ijma' mengeluarkan dari sunnah orang yang selalu menirukan sunnah. Dan ijma' mengatakan ahli sunnah adalah yang suka bid'ah hasanah. Memang ada bid'ah dalalah. Coba tunjukkan bid'ah dalalah. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah, tolong tunjukkan mana bid'ah dalalah yang dilakukan umat. Tidak ada, no. Mereka bilang yang bid'ah dalalah itu kalau sholat subuh 3 rakaat. Tidak kan bos, sampai kiamat tidak ada bid'ah itu. No. Berarti Nabi bohong, dia katakan ada perpecahan umat menjadi 73 golongan. Na'udzubillah. Kalau hanya itu kata bid'ah, tidak akan jumpa orang sholat subuh 3. Pernah tuh jumpa? Ada 1500 tahun Nabi tidak ada orang sholat subuh 3 rakaat. Itulah alasan yang dibuat-buat. Ya karena apa? Supaya semua bid'ah itu menjadi hasanah. Ya. Yang sayangnya orang berilmu pun kadang-kadang ikut-ikutan demi memenuhi order pasar. Order pasar. Ada yang berilmu dia tahu. Cuman kadang-kadang karena pasar menghendaki, apalagi pasar suara sekarang sangat dicari. Nah, ya pasar suara. Banyak ilmu yang kabur akibat politik. Nah, ya banyak orang kalau sudah masalah politik, ada di antara kawan kita yang malah masuk baru 2 kali. 2 kali apa udah banyak berguguran. Berguguran yang biasanya dia bertahan harus gugur. Kenapa? Demi suara. Oleh sebab itu janganlah gara-gara suara antum menyampingkan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa-apa. Carilah suara tapi jangan sampai suara kami ini yang tidak begitu berharga. Suara kami ini apalah gunanya? Tapi gara-gara itu meninggalkan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jelas? Belum nampak, lanjut lagi. Nah. Baik. La haula wala quwata illa billah. Nah, lanjut karena sudah terlanjur ya. Wa haddatsa Anas bin Malik. Hadis tadi mursal tapi
Hadisnya mausul di riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Hadis ini bersambung dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah. Jadi sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau mengatakan atau menyabdakan siapa yang lupa salat adalah salat pada waktu dia ingat. Karena Allah mengatakan aqimus salata li zikri. Wa haddatsa Anas bin Malik. Ini muallaq pula lagi dari Imam Asy-Syafi'i. Anas ibn Malik menyebutkan menceritakan wa Imran bin Husain dan Imran bin Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam misla makna hadis Musayyib semakna dengan hadis Musayyib tadi wa zada ahaduhuma aw nama anha dan salah satu dari keduanya menambahkan atau tertidur. Kalau tadi terlupa ditambahkan tertidur. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis subhanallah oleh Imam Syafi'i wallahu alam tidak disebutkan sanadnya atau terputus sanadnya. Itu yang mungkin sampai pada beliau yang paling sahih barangkali. Nah, sedangkan imam yang lain menyempurnakan Imam Muslim, mewasal Imam Abu Dawud, memausulkan Imam Ibnu Majah, juga menyeratkan dengan bersambung dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah. Sedangkan riwayat kedua juga dalam Al-Um juga Imam Syafi'i tidak menyebutkan perantaranya. Tetapi di riwayat-riwayat yang lain seperti disebutkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala bahwa riwayat ini juga sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia salat ketika ingat. Faja'ala dzalika waqtan laha. Nabi jadikan waktu salatnya ketika dia ingat. Jelas? Dijadikan waktu salatnya ketika dia ingat. Tak dibatasi kapan waktunya. Nak waktu terlarang atau waktu tidak terlarang. Bahkan dah keluar waktu atau masih ada dalam waktu. Nah. Faja'ala dzalika waqtan laha wa akhbara bihi anillahi tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi menyebutkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti wahyu. Aqimis salata li dzikri. Wa lam yastathni waqtan minal awqati yada'uha fihi ba'da dzikriha. Dan Nabi tidak mengecualikan waktu manapun dari semua waktu. Termasuk waktu yang terlarang juga tidak dikecualikannya di sini. Akhbarana Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami, kata Imam Syafi'i, an Abi Zubair dari Abu Zubair, Muhammad bin Muslim bin Tadrus al-Makki, an Abdullah bin Babah dari Abdullah bin Babah, seorang tabi'in, an Jubair bin Mut'im dari Jubair bin Mut'im ibn Adi al-Adawi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf. Siapa bani Abdi Manaf? Ahlul Bait. Ahlul Bait, keturunan atau keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai bani Abdi Manaf, man waliya minkum min amrin nasi syai'an. Siapapun nanti yang mengurus urusan masyarakat, fala yamna'anna ahadan tafa bihadzal bait wa shalla. Siapapun kalian jadi pemimpin nanti misalnya, janganlah kalian melarang seorang pun yang tawaf bihadzal bait, di Baitullah ini, maksudnya Ka'bah, wa shalla dan salat. Kalau tawaf selesai ya. Cuma masalahnya wa shalla dan salat. Kenapa? Karena setiap orang selesai tawaf ada salat. Namanya salat sunat tawaf. Maka Nabi katakan, jangan kalian larang orang tawaf dan orang salat. Ayya sa'atin sya'a. Ayya sa'atin sya'a. Kapanpun dia, pada waktu kapanpun dia inginkan. Berarti tidak boleh melarang orang tawaf. Makanya Masjidil Haram tak tutup-tutup. Karena pesan Nabi SAW tak boleh melarang orang tawaf kapanpun. Taib. Min lailin aw nahar. Baik siang maupun malam. Tidak dibatasi. Ini berlaku pula umum. Ya, di tempat khusus. Nah, jadi di sisi waktu berlaku
umum tapi sisi tempat jadi khusus. Nah, akhbarana Abdul Majid, kemudian Imam Syafi'i mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Majid, yaitu Abdul Majid bin Abdul Wahhab As-Saqafi, an Ibnu Jurayj, dari Ibnu Jurayj Abdul Aziz bin Abdul Malik Ibnu Jurayj, faqih Makkah, an Atha, dari Atha, yaitu Atha ibn Yasar, seperti riwayat sebelumnya Atha ibn Yasar Al-Khurasani. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithla maknahu, semakna dengan hadis tadi. Tidak boleh melarang orang salat di Ka'bah kapanpun. Wa zada fihi, dan dia bertambahkan dalam riwayatnya Bani Abdul Muttalib. Abdi Manaf di atasnya, Abdul Muttalib di bawahnya, lebih khusus lagi. Ya Bani Abdi Manaf, thumma saqal hadis, kemudian dia sampaikan hadis. Fa'aqala, berkata Imam Syafi'i, fa'akhbara Jubairun, Jubair ibn Mut'im bin Adi memberitahukan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu amara bi ibahati tawafi bil baiti, dia menceritakan Nabi memerintahkan bolehnya atau memerintahkan supaya diizinkan tawaf di Ka'bah, wassalati, dan salat, lahu, yaitu salat setelah tawaf, fi ayyi sa'atin ma sya'at ta'ifu wal musalli, pada kapanpun waktu yang diinginkan oleh orang yang tawaf dan orang yang salat. Wa hadza yubayyinu, ini menjelaskan, annahu innama naha anil mawaqit allati naha anha anis salah, bahwa beliau melarang dari waktu-waktu yang dia larang salat di dalamnya, anis salati allati la talzamu biwajh minal wujuh, yaitu salat yang tidak lazim dari satu sisi, dari sisi manapun. Fa amma ma lazima falam yanha anhu, adapun salat yang lazim maka tidak dilarangnya. Apa maksud salat lazim tadi? Seperti tawaf ada salatnya, berarti lazimnya orang tawaf salat. Orang masuk masjid ada lazimnya orang masuk masjid salat. Orang terlupa salat, lalu lazimnya kapan? Ingat, maka dibolehkan salat. Atau orang yang tertidur, maka terjaga, lazim baginya salat, maka dia kerjakan di saat terbangun. Jadi bal abahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau salat yang bersifat lazim, baik wajib maupun sunat, maka mesti dikerjakan, bahkan Nabi membolehkannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i menguatkan lagi, wa shallal muslimuna ala janaizihim ammatan ba'dal asri was subhi li'annaha lazimah. Orang-orang Islam semuanya salat jenazah secara umum setelah asar dan setelah subuh, dari dulu sampai hari ini. Li'annaha lazimah, karena salat jenazah itu bersifatlah lazim. Tidak mungkin dikuburkan kecuali disolatkan dulu. Dan dilarang pula melambatkan penguburan. Maka bila waktunya menguburkan adalah setelah asar, maka disolatkan setelah asar. Bila waktu menguburkan setelah subuh, maka dilaksanakan solatnya di waktu subuh. Kalau zuhur tidak ada masalah. Kalau asar maghrib jarang pula ya. Maghrib jarang. Taib. Jadi oleh sebab itu, waqad zahaba ba'du ashabina, sebagian daripada guru-guru kami, ashabina, dari guru-guru kami, ila anna Umar bin Khattab tawafa ba'da subhi, bahwa Umar bin Khattab tawaf setelah subuh. Ini kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dah paham kan? Pasti sudah. Nah, sudah. Jadi berarti yang dilarang adalah salat-salat yang tidak bersifat lazim, atau dengan kata lain, salat yang tidak memiliki sebab. Salat yang tidak memiliki sebab. Adapun salat yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan di waktu terlarang. Sebab terlupa, sebab tertidur, sebab tersibukkan, sebab menguburkan, kemudian sebab apa lagi? Tawaf, sebab masuk masjid, sebab wudu, dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ini mengumpulkan antara berbagai dalil yang bercanggah pada zahirnya, tetapi berdasarkan dalalah hadis Nabi dan sunnahnya, ternyata bisa
dikompromikan. Nah, kalau begitu enak kita belajar jadinya ya. Jadi jelas terang, apalagi karena matahari sudah terang, maka semuanya terang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.